Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan NIM 2111212004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu gangguan pada sistem pernafasan. Nah, topik yang saya ambil yaitu gangguan yang banyak sekali terjadi di Indonesia, yaitu penyakit asma. Nah, apa sih asma itu? Asma merupakan penyumbatan saluran nafas yang berlangsung secara kronis, yang ditandai dengan batuk atau menyi, atau wheezing. Nah, menyi ini adalah, atau wheezing ini adalah batuk khas yang dikeluarkan oleh orang yang terkena asma, disertai rasa sesak di dada. Tetapi tidak semua sesak termasuk asma ya. Misalnya seperti orang yang terkena orang tua yang menderita penyakit jantung, itu kan terasa sesak ya. Berarti itu bukan asma. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas bagaimana proses pernafasan pada orang normal dan pada orang yang terkena asma. Nah, jika pada proses pernafasan pada orang normal, yaitu ketika seseorang menghirup udara melalui hidung atau mulut, memasuki trakea, menuju paru-paru, nah yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Setelah masuk ke paru-paru, kemudian udara akan masuk ke bronkus. Ini bronkus ya. Nah, kemudian udara akan masuk ke bronkeulus. Bronkeulus ini merupakan cabang dari bronkus. Setelah itu udara menuju alveolus. Alveolus yang paling ujung ini ya. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Kemudian O2 dibawa ke seluruh tubuh melalui kapiler dan dibawa oleh sel darah merah yang mengandung Hb. Nah, jika orang terkena asma, bagaimana sih perbedaannya pernafasannya? Nah, asma ini menyebabkan inflamasi dan pembekakan pada paru-paru. Hal ini menyebabkan bronkokonstriksi atau bronkospasme. Bronkospasme ini adalah penyempitan pada bronkus. Nah, reaksi ini membuat otot halus di sekitar paru-paru berkontraksi dan mengalami inflamasi. Selain itu, sebagai reaksi tambahan, paru-paru akan memproduksi mukus atau dahak yang membuat orang yang terkena asma ini sulit bernafas. Nah, jadi kesimpulannya bisa saya dapatkan yaitu bronkospasme ini adalah penyempitan pada bronkus. Biasanya juga memproduksi lendir yang kental atau kita sebut dengan dahak itu ya, akhirnya menutup sebagian saluran pernafasan sehingga mengeluarkan bunyi wheezing yang khas. Bunyi orang yang terkena asma itu mempunyai ciri khasnya. Nah, kalau saluran pernafasan ini terjadi penyempitan, maka oksigen yang masuk akan berkurang dan CO2 atau karbon dioksida akan terkumpul di dalamnya yang tidak bisa dikeluarkan. Akhirnya berakibat fatal. Nah, kali ini kita juga harus membahas tentang penyebab terjadinya asma. Nah, penyebab terjadinya asma adalah seperti alergen bulu hewan, tungau debu, dan serbuk bunga. Biasanya kalau orang yang mempunyai riwayat penyakit asma lebih baik tidak mendekati sepertinya serbuk bunga. Ini akan memicu terjadinya asma. Nah, yang kedua adalah faktor cuaca, seperti cuaca dingin, berangin, cuaca panas yang didukung oleh kualitas udara yang buruk. Ini juga dapat memicu terjadinya asma. Aktivitas fisik seperti olahraga. Loh, kenapa olahraga bisa menyebabkan asma? Nah, olahraga yang dimaksud di sini adalah olahraga yang berlebihan. Nah, olahraga yang berlebihan itu tidak baik untuk orang yang terkena asma. Itu akan bisa memicu terjadinya asma. Nah, selanjutnya adalah emosi yang berlebihan, seperti kesedihan berlarut, marah yang berlebihan, ketawa yang terbahak-bahak, itu bisa juga
memicu terjadinya asma. Selanjutnya adalah alergi makanan, misalnya kacang-kacangan, seafood, atau lainnya. Yang selanjutnya adalah makanan atau minuman yang mengandung sulfit. Sulfit adalah zat alami yang biasanya digunakan sebagai pelarut makanan atau pelarut minuman ya. Kemudian paparan zat di udara, misalnya asap kimia, asap rokok, dan polusi udara. Polusi udara ini seperti kabut asap, polusi kendaraan, asap pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian stres. Stres ini adalah stres yang berkelebihan. Nah, gejala dari asma itu apa aja sih? Yang pertama adalah inhaler pereda yang tidak ampuh. Inhaler ini yang digunakan untuk orang asma. Yang kedua adalah batuk, mengi, dan sesak di dada. Sesuai dengan pengertian tadi ya. Yang ketiga adalah sulit bicara, makan atau tidur akibat sulit bernafas. Nah, gejala ini juga sering terjadi nih oleh orang yang terkena asma. Denyut jantung meningkat, merasa pusing, lelah, dan mengantuk. Adanya penurunan arus puncak ekspirasi. Nah, setelah tahu gejala-gejalanya, kita harus tahu ya pengobatannya bagaimana. Nah, pengobatan itu apa sih? Pengobatan ini adalah cara kita mengendalikan gejala dan mencegah timbulnya penyakit itu sendiri. Nah, ada 2 inhaler yang digunakan untuk asma. Yang pertama adalah inhaler pereda. Inhaler pereda ini digunakan untuk meringankan gejala asma dengan cepat saat sedang berlangsung. Nah, inhaler pereda ini jarang menimbulkan efek samping dan aman digunakan selama tidak berlebihan. Jadi kalau tidak digunakan secara berlebihan, jadi ini aman ya inhalernya. Yang kedua yaitu inhaler pencegah. Inhaler pencegah ini selain dapat mencegah terjadinya serangan, yang namanya juga inhaler pencegah ya berarti juga bersifat mencegah terjadinya asma. Inhaler pencegah ini juga dapat mengurangi jumlah peradangan dan sensitivitas yang terjadi di dalam saluran pernafasan kita. Nah, inhaler pencegah ini disarankan jika Anda mengalami serangan asma lebih dari 2 kali seminggu. Nah, itulah penjelasan saya mengenai penyakit asma. Terima kasih. Jika ada penjelasan yang kurang pas atau kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.